Halo, selamat datang. Yuk kita bareng-bareng melakukan sebuah perjalanan singkat, tapi perjalanannya ini ke dalam diri kita sendiri untuk memahami sebuah mesin yang paling canggih, diri kita. Mari kita mulai dengan satu pertanyaan mendasar. Coba deh bayangin, kita ini kan punya tubuh, punya pikiran yang kemampuannya, wah luar biasa. Tapi pernah nggak sih ngerasa kayak bukan kita yang nyetir, kayak ada yang ngendaliin gitu? Jadi pertanyaannya, siapa atau apa yang sebenarnya megang kendali hidup kita? Nah, ini dia analogi utamanya. Anggap aja tubuh kita ini mobil super canggih, supercar lah. Masalahnya, yang duduk di kursi pengemudi, kesadaran kita ini sering banget bingung, nggak punya SIM, nggak stabil. Hasilnya? Ya nabrak sana-sini, ngerusakin mobil canggih yang kita punya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Ini soal paradoks yang aneh banget. Di satu sisi kita punya potensi yang luar biasa, tapi kok hasilnya seringnya berantakan ya? Jadi gini, kita ini sebetulnya dirancang buat jadi sempurna. Punya kecerdasan yang super kompleks, potensi yang dahsyat di dalam diri. Tapi karena kita nggak sadar, nggak ngerti cara kerjanya, kekuatan hebat ini malah jadi bumerang. Malah ngerusak diri sendiri dan lingkungan sekitar. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau kita emang secanggih itu, kenapa sih kita kayaknya hobi banget bikin konflik, bikin penderitaan, bikin suasana jadi nggak enak? Ayo kita cari tahu penyebabnya. Nah, ini nih yang menarik. Ternyata sistem operasi bawaan kita itu sering banget kena bajak. Ada program-program asing dari luar, kayak doktrin, omongan orang, tuntutan lingkungan, norma-norma, yang masuk gitu aja dan bikin sistem kita jadi error. Mereka ini kayak virus yang bikin kita jalan gak sesuai setelan publik. Gara-gara sistem kita kena bajak tadi, kita jadi salah alamat nyari kebahagiaan. Kita terus-terusan nyarinya di luar. Coba deh kita bedain. Ada dua jenis kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan bersyarat. Datangnya dari luar. Senang karena dapat HP baru, dapat pujian, menang sesuatu. Tapi, ya gitu cuma sementara. Nggak lama kita butuh lagi yang baru. Nah, yang kedua, ini kebahagiaan sejati atau otentik. Sumbernya dari dalam diri kita. Sifatnya permanen dan nggak goyah sama keadaan di luar. Terus, gimana dong caranya balik kebahagiaan yang sejati itu? Nah, jawabannya itu ada di dalam diri kita. Kita cuma perlu nemuin lagi buku panduan yang dari awal sebenarnya udah ada. Konsep ini namanya fitrah. Ini adalah sifat asli kita, yang paling murni setelan pabrik jiwa kita sebelum kena virus dari luar tadi. Jadi, perjalanan buat jadi pengemudi yang jago itu, ya perjalanan buat balik lagi ke fitrah ini. Dan perjalanannya itu bukan kemana-mana, tapi ke dalam diri. Pertama, coba deh sadari betapa luar biasanya kendaraan yang kita punya ini, dan syukuri. Terus, beranikan diri buat menyelam ke dunia batin, disitulah sumber kebahagiaan sejati. Caranya, latih keheningan, biar kita bisa dengar suara hati kita di tengah berisiknya dunia luar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam lagi. Ternyata, apa yang kita rasain di dalam batin itu efeknya nggak cuma buat kita sendiri loh, tapi bisa sampai ke seluruh alam semesta. Ini konsep yang wow banget. Ini ide yang kuat banget kan? Bayangin, setiap dari kita itu kayak pusat dari jaring laba-laba kosmik. Sedikit aja pergeseran di dalam diri kita, itu bisa bikin seluruh jaringnya bergetar. Artinya, kita semua ini saling terhubung. Dan itu tanggung jawab yang besar. Dan ini bukan cuma omong kosong atau kiasan ya, getaran batin kita itu benar-benar nyata, ada frekuensinya. Waktu batin kita lagi kacau, penuh stres, marah, kita itu memancarkan getaran negatif yang bikin kacau juga lingkungan sekitar. Sebaliknya, kalau hati kita damai, yang terpancar ya harmoni. Contoh nyatanya gini deh, orang yang lagi stres berat atau depresi, itu memancarkan getaran yang nggak enak, sampai-sampai serangga atau hewan aja bisa ngejauh. Sebaliknya, orang yang hatinya tenang bisa bikin ekosistem di sekitarnya juga jadi adem. Pikiran kita itu benar-benar bisa menciptakan realitas. Nah, dari sini kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih luas lagi, skala kosmik. Ternyata setiap hal yang kita lakuin, bahkan yang kita pikirin, itu punya jejak abadi. Coba bayangkan, alam semesta ini kayak harddisk raksasa yang nggak pernah penuh. Ada yang bilang ini jejak holografis. Setiap tindakan, kata-kata, bahkan niat di hati kita, semuanya terekam. Selamanya. Nggak bisa dihapus. Ini bikin setiap detik hidup kita jadi penting banget.
Dan ini lebih gilanya lagi, medan energi atau aura kita itu ternyata datang ke sebuah tempat 1 jam sebelum tubuh kita nyampe. Dan setelah kita pergi pun, jejak energi kita masih ketinggalan di sana selama 1 jam. Sadar atau enggak, kita ini terus-terusan ninggalin jejak dimanapun kita berada. Jadi, kesimpulannya apa? Kita ini pada dasarnya adalah makhluk memori. Keabadian yang sejati itu bukan soal fisik kita yang bakal hilang, tapi soal jejak yang kita tinggalkan. Gema dari perbuatan kita, warisan ide-ide kita, kenangan yang kita ukir di hati orang lain, itulah yang bakal hidup selamanya. Nah, setelah tahu kalau semua yang kita lakukan itu terekam abadi di alam semesta, ada satu pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau setiap langkah, setiap kata, setiap pikiran mau meninggalkan jejak yang permanen, warisan seperti apa yang mau kamu tinggalkan di dunia ini?